Drama monolog koruptor Budiman. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Saya ingin menjadi korupsi yang baik dan benar. Pak, tolong tangkap saya. News Berita, seorang koruptor kakap menyerahkan diri mereka ke pengadilan. Saya hanya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan koruptor yang lain. Tidak baik bersembunyi. Bukankah tempat yang paling aman adalah di pengadilan? Kita tidak akan diperlakukan seperti macam maling ayam. Paling juga ditanyai sedikit basa-basi, minta bagian hasil korupsi. Tak ada ruginya kalau kita berbagi kepada jaksa, hakim, dan polisi. Anggap saja itu buat zakat mereka. Toh itu bukan uang kita juga. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tak mau membantah semua itu. Itu urusan pengacara saya. Dia juga kan dibayar untuk membuat saya kelihatan tak bersalah. Jadi Bapak tidak akan membantah kalau Bapak termasuk koruptor kakap. Saya hanya ingin meluruskan kekeliruan yang menganggap bahwa koruptor adalah hal tak lebih dari benalu yang berguna. Koruptor macam saya merupakan aset bangsa. Perekonomian koruptor yang menjalankan. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Kami sebagai koruptor yang baik bisa mengelabui. Dengan orang baik, kita bisa jadi dihormati. Bagaimana dengan mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut agar koruptor dipenjara, Pak? Naib bila para mahasiswa terus menuntut koruptor dipenjara, nanti penjara malah makin penuh. Karena 70% warga negara Republik ini pasti akan masuk penjara. Karena memenjarakan koruptor sama saja dengan kontraproduktif. Keuangan negara pasti akan dihambur-hamburkan. Daripada dihambur-hamburkan, lebih baik kita bagikan saja secara adil dan merata. Ini namanya seperti korupsi adil dan beradab, sesuai Pancasila, yang terdengar trendy sih. Itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Korupsi seperti lokomotif yang membuka gerbong-gerbong untuk semua orang supaya bisa menikmatinya. Yang membuat itu bisa berbahaya dan makin banyak para demonstran berbayar yang bisa melakukan aksi tersebut. Dan saya tidak ingin itu terjadi. Saya itu seperti koruptor cinta dan damai. Tolong, sudah jangan pojokkan kami. Kalau soal unjuk rasa, kami juga bisa menggalang aksi besar-besaran. Pikirkan bila semua koruptor di negeri ini aksi mogok 1 hari saja. Pasti mendadak sepi, pelayanan pabrik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak berproduksi. Semua departemen kosong. Bahkan membuat surat ataupun KTP saja, kita lihat WC umum pasti tidak ada yang mengurusi. Karena itu, kalian akan melihat betapa berkuasanya kami. Bagaimana cara membasminya? Kalian seperti mengamputasi diri sendiri. Karena itulah, mari kita berdampingan hidup damai. Yang koruptor ataupun yang tidak koruptor, apa sih bedanya? Kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Maka yang tidak korupsi pun hanya tidak mendapatkan kesempatan yang selama ini tertunda. Semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Karena itu kita terima saja kenyataan bahwa korupsi ini emang sudah hal menyenangkan bagi negeri ini. Kita diibaratkan sedang masuk lokalisasi, sudah bayar, kena pula akibatnya. Saya tidak merasa malu mengakui saya sebagai koruptor. Saya seperti merasa bangga pada diri saya. Saya seperti lepas beban saya. Saya merasa santai dan saya siap untuk dihukum secara sebenar-benarnya. Bukankah dia hanya mencari sensasi murahan? Bagaimana tanggapan Anda tentang para pakar yang menyebut Anda hanya mencari sensasi murahan dengan kejadian ini? Buat apa mencari sensasi murahan dengan semua ini? Saya justru memberikan tauladan bahwa koruptor pun bisa menjadi budiman. Kalaupun dia maling, dia menjadi maling yang budiman. Karena itulah, wahai koruptor,
Sekarang kita tingkatkan takwa, membuat negara ini terus terdalam-dalam keterpurukan dan kemiskinan. Karena negeri ini tidak bisa diselamatkan. Hanya bisa dengan membasmi pembusukan. Karena negeri ini tidak bisa diselamatkan. Bisanya hanya dengan cepat memproses pembusukan ini. Seperti yang dikatakan para Kitri Tesimbolon, semuanya serba seolah-olah dan seakan-akan. Seolah-olah negara ini negara hukum, intelektual, agamawan, dan seakan-akan menteri padahal pengusaha, penyair padahal pengangguran. Dan tak heran, seseorang yang menyandang predikat seorang koruptor pun masih bisa berpakaian rapih dan duduk tenang dan tersenyum seperti saya. Pak, menurut saya Anda terlalu melebih-lebihkan, seolah-olah seorang koruptor sesuatu yang penting. Tidak, kita sekarang lebih baik menghargai koruptor saja sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Banyak harta yang mempercepat proses pembusukan di negeri ini. Anggaplah ini sebagai proses evolusi untuk memunculkan tunas-tunas koruptor yang lebih baik bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Jadi, dengan menyerahkan diri, Bapak menganggap sudah bertanggung jawab begitu. Terus terang, saya capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Seolah-olah saya itu seperti penjahat macam patroli atau buser. Makanya, lebih baik saya diam di penjara, bertemu dengan kolega-kolega koruptor lain, hidup rukun dan berbagi pengalaman. Lihat, saya masih terlihat sehat, mungkin cuma kelihatan kurang waras saja. Hanya saya heran dengan aparat negara ini. Kenapa mereka masih menangkap koruptor kakap seperti saya? Malahan ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Karena meskipun saya hidup di penjara, saya masih diberi keleluasan secara sistematik bisa melakukan korupsi dengan baik dan benar, secara murni dan konsekuen.